Kali ini saya akan sedikit bercerita ya mengenai burung yang bernama Marco Polo. Ya. Jadi Marco Polo ini hasil ternakan saya sendiri. Ya. Jadi produksi kandang lama ya, yang dulu saya masih di Jalan Kabupaten Sleman ya, sebelum pindah ke sini ya, ke Pakem. Jadi ini produksi kandang sana ya, menggunakan ring saya sendiri ya. Ini ring saya sendiri, JDIY nomor 0161 ya. Jadi Marco Polo ini hasil dari indukan CR Junior ya, CR Junior yang belum lama ini mati ya. Jadi itu menjadi salah satu alasan ya kenapa Marco Polo saya bawa pulang ya. Dari CR Junior dengan betina hitam mata putih ya. Dulu saya dapat dari Koasep Alphon Motor. Jalur terahnya itu saya juga kurang begitu jelas ya, karena waktu itu saya juga nggak terlalu tanya ya secara detail. Jadi cuman karena saya suka ya dengan burungnya, secara rabaan, pegangan bagus ya, tampilan bagus, akhirnya saya pakai ya, saya jodohkan dengan CR Junior. Dan salah satunya ya ini keluar burung yang saya namakan Marco Polo ya. Nah, Marco Polo ini termasuk salah satu burung yang mulai masuk di lapak ya, pelatihan di panggung Mataram Karangwatu Muntilan itu mulai di awal-awal ya. Jadi awal-awal panggung Karangwatu Muntilan mulai aktif kembali ya. Itu beberapa bulan ya setelah mulai aktif, Marco Polo saya bawa ke sana untuk dilatih ya. Waktu itu kondisi kalau seingat saya sih piye ya, piye lar kurang 2 ya. Nah, awal dari pelatihan burung ini termasuk mudah sebetulnya ya, karena burung ini bisa dibilang hampir tidak pernah dia mencok ya, atau ambles ya, atau nyasar ke rumah orang lain ya. Tetapi memang awal-awal pelatihan ini sampai di jarak 1 kilo ya, itu terbangnya masih pendek ya. Jadi masih seatap rumah itu, padahal sudah terbang 1 kilo ya. Itu terbangnya masih pendek. Nah waktu itu sempat hampir saya tarik ya, apa ini burung nggak mau tinggi ya, padahal secara indukan baik jantan ataupun betinanya 100% murni tinggian ya. Jadi saya sih merasa optimis ya, maksudnya ini nggak mungkin kalau burung ini pendek ya. Nah akhirnya saya minta untuk coba ditambah jarak aja dari sekilo itu ya. Akhirnya ditambah jarak. Nah mulai dari situ burung ini cepat sekali naik ya. Jadi begitu dilepas itu dia tipikal burung karakter yang tidak suka muter terlalu lama ya. Jadi biasanya cuma sekali 2 kali itu dia langsung jalur arah pulang ya. Dan naiknya cepat sekali ya. Jadi setelah kita tambahin jarak itu burung ini naiknya cepat sekali. Jadi di lepasan itu bisa cuman muter 2 kali aja kondisinya bisa udah kecil ya, udah tinggi.
Nah, burungnya seperti itu. Nah, setelah sampai lepasan Polestar ya, kurang lebih 5-6 kilo, burung ini bisa dibilang tidak pernah pendek lagi ya. Jadi saya berani mengatakan bahwa Marco Polo ini menurut saya adalah salah satu burung paling stabil ya, paling stabil ya, minimal yang ada di panggung Mataram ya sampai saat ini ya. Dan saya bilang paling stabil itu kenapa? Karena memang burung ini setelah lepasan Polestar itu tidak pernah pendek ya. Jadi mau gandeng atau mau dilepas sendiri itu sampai lapak posisinya udah pasti kecil ya, pasti tinggi sekali. Dan selama proses latihan ya, ini kan berarti bermain di panggung Karangatung Muntilan itu udah 3 tahun lebih ya, burung ini 3 tahun lebih. Itu dalam sejarah burung ini belum pernah menginap ya, atau dalam arti sampai tidak pulang terus baru pulang besoknya ya. Burung ini tidak pernah menginap ya. Jadi secara otak ini burung ini menurut saya sangat cerdas ya. Dan dia kalau diadu itu karakternya dia nempel lawan ya, diangkat naik. Nah, nanti begitu sampai kira-kira jarak 700 meter atau 1 kilo itu biasanya lawannya akan digeret untuk diajak balik muter sekali ya. Dibalik muter sekali, tapi dia model muternya atau manuvernya itu biasanya dia lingkaran kecil ya. Jadi dia muter lingkaran kecil, lawannya itu biasanya muternya lingkaran besar ya. Nah, begitu lawannya muter lingkaran besar, dia sudah langsung ninggal ya. Dia langsung ninggal, tapi dalam perjalanan dia naik terus. Nah, makanya kalau lawan yang tidak bisa mengimbangi ya karakter Marco Polo ini kebanyakan akan tertinggal gitu loh. Akan tertinggal. Dan Marco Polo biarpun dia meninggal lawan, tapi sampai lapak luar biasa tingginya ya. Dan dalam sejarah dia terbang, entah itu latihan ya atau diadu tomprang ya, sekalipun belum pernah yang namanya dia tidak sekali jadi turun ya. Setinggi apapun ya, begitu kepala dia sudah ke bawah ya, nuki itu sudah bisa dipastikan pasti bablas sampai bawah ya. Dan los atasnya ini bagus ya, los atasnya bagus, bawahnya itu biasanya agak goyang sedikit ya, goyang sedikit, tapi menurut saya itu justru lebih bagus ya, karena aman ya. Goyang sedikit baru dia masuk dan pasti tepat betina ya. Sejelek-jeleknya jarak paling 1 meter di kaki joki ya, tapi lebih seringnya pasti di depan ya, tepat betina. Nah, itu salah satu keistimewaan dari karakter yang dimiliki Marco Polo ini ya. Dan menurut catatan saya Marco Polo ini merupakan salah satu burung yang paling banyak diadu ya, atau dalam istilahnya tuh jam terbangnya dia diadu tomprang ya. Itu catatan saya ini paling banyak ya, paling sering ya. Karena apa ya, memang burung ini stabil sekali, dia settingannya enak sekali ya. Jadi misalkan kita bongkar hari Minggu telur ya, itu Selasa itu udah giring kok ya. Selasa itu sudah angkat giring, maksimal Rabu itu pasti sudah terbang burung ini. Rabu terbang ya, mapakai jalur ya, itu Jumat itu sudah bisa diadu ya, Jumat sudah bisa diadu. Dan Jumat, Sabtu, Minggu itu giringnya pasti keras ya. Dan itu
selalu seperti itu ya. Jadi makanya kan siklus giringnya itu dia sangat tertib sekali ya. Makanya setiap 2 minggu sekali jika ada lomba kopioan ya atau arisan di panggung ya, itu dia sebetulnya selalu siap burung ini ya, kecuali pas ganti bulu ya. Marco Polo ini selalu siap dan yang seringnya itu justru tidak dapat lawan ya. Karena apa? Ya karena itu tadi panggung-panggung lain kebanyakan ngeluarin playernya cuma 1 biji, 2 biji ya. Jadi kita nggak dapat lawan gitu loh. Ya. Dan itu fakta, ya, itu faktanya seperti itu. Jadi kalau mau dibilang burung mana sih di panggung Karangatung Muntilan yang setiap giringan ya. Kalau siklus giringan itu kan berarti 2 minggu sekali ya. Jadi misalkan hari ini angkrem ya, hari ini minggu itu kita suruh burungnya angkrem ya, seminggu lagi bongkar ya, terus baru mulai giring, berarti kan 2 minggu sekali ya. Jadi ini adalah satu-satunya burung yang istilahnya setiap giringan ya 2 minggu sekali itu ready untuk diadu. Yang masalah itu justru nggak ada lawannya ya. Dan kalau saya perhatikan dari panggung-panggung lain jarang sekali yang burung bisa sestabil ini. Ya, yang saya perhatikan misalkan giringan ini burung yang namanya A ya, giring ya diadu. Siklus 2 minggu lagi kan seharusnya dia giring ya untuk diadu. Ya, tapi nyatanya sering nggak muncul. Ya. Jadi saya juga bingung ya kenapa bisa begitu. Ya. Nah, terus juga burung ini Marco Polo ini menurut saya memiliki mental juara yang bagus ya. Jadi dia dari menurut catatan yang saya punya ya, itu perbandingannya 5-1 ya. Dalam arti dia misalkan diadu 5 kali ya, itu menang 4 kali, kalah 1 kali ya. Ya kalau menurut saya sih itu udah merupakan suatu bukti ya, atau prestasi yang cukup bagus ya. Nah, sebelah ini kan trofi-trofi yang didapatkan dari 1 burung ini ya, yaitu Marco Polo ya. Yang ini juara 3 dan yang ini juara 1 pralomba. Ini juga juara 1 lomba utama. Ya. Jadi ya seperti itu ya cerita saya, sedikit cerita mengenai perjalanan Marco Polo ya selama ini ya di panggung Karangatung Muntilan ya. Dan berikutnya nanti akan saya sampaikan mengenai katurangganya seperti apa ya. Mungkin kan ada yang penasaran ya, katuranggan Marco Polo ini seperti apa. Oke, silahkan disimak terus. Nah, ini coba kita lihat ya katuranggan Marco Polo itu seperti apa. Ini tampilan dari samping ya, kondisi burung saya pegang seperti ini. Dia mata kuning ya. Terus hidungnya ini kategori agak sedikit besar ya, dan berkapur putih ya. Nah, itu sebetulnya salah satu ciri burung otaknya cerdas ya. Dan homingnya bagus ya. Kalau dari size Marco Polo ini kategori besar ya, sedang mengarah ke besar ya. Dan bodinya sedikit agak panjang ya. Bulunya ini halus ya, halus sekali. Pegangannya enak ya. Cuman ini kondisi burung kayaknya masih agak stres ya, karena barusan pindah kandang
Jadi sebenarnya belum begitu fit ini burungnya, tapi nggak apa-apa. Ya. Di bodinya agak panjang ya, terus bentuk larnya seperti ini. Aduh. Ya ini bentuk larnya seperti ini. Bagus ya, larnya bagus. Ekornya seperti ini ya, standar aja ekornya. Ini menggunakan ring saya 0161 ya. Capit udangnya jarak 1 cm, keras ya, jarak 1 cm. Terus tulangan biasa saja ya, dagingan ya biasa saja ya. Nah, cuman burung ini kuat sekali untuk turun jam 12 ya. Jadi lebih sering memang turunnya selama ini jam 12 pas ya. Jadi lurus, benar-benar lurus atas kepala ya. Itu burung datang hampir tidak kelihatan ya. Tinggi sekali, turun lurus atas kepala itu selalu sampai bawah ya, tidak pernah yang namanya terus muter di tengah. Itu dalam sejarah belum pernah ya. Nah, kalau menurut saya itu pasti juga pengaruh kuatnya itu pasti dari gen indukan ya, indukan yang karakter ya, yang memang burungnya kuat ya untuk turun lurus atas kepala jam 12 ya. Jadi makanya pentingnya kita beternak menggunakan terah yang jelas ya. Ya minimal kita tahu kinerjanya ya dari indukannya langsung, atau paling enggak mbahnya ya, kita tahu kinerjanya ya. Supaya apa ya? Supaya kita nggak buang-buang waktu ya, kita mempersingkat waktu trial error ya. Jadi kan banyak ya burung yang secara katurangan istimewa tetapi kinerjanya jelek ya. Itu karena karakter bawaan gen dari induknya ya memang kurang bagus ya. Jadi makanya pentingnya terah yang jelas ya, terus didukung dengan katurangan yang baik ya, pelatihan yang benar ya, tentunya akan bisa menghasilkan merpati yang berprestasi ya. Jadi saya kira itu aja ya, nggak usah panjang lebar. Nanti kita tunggu aja anak-anaknya Marco Polo ini kira-kira mampu tidak untuk berprestasi. Oke, terima kasih telah menyimak video saya ya. Ada salah kata, mohon maaf ya, dan semoga bermanfaat. Salam lestari ya, merpati tinggian murni Tomprang. Terima kasih. Kentong hai Pak. Buli aja. Đi bro. Thế nào? Rồi, tình chi rồi. Đi. Đưa bạn. Đấy. Ôn đuổi. Ý là đuổi. Satu.
Nanti.